Siapa namanya, Mas? Muhammad Ubaidillah. Muhammad Ubaidillah. Bawa tas saya nggak? Tas sedekah? Nggak bawa ya? Udah, nomor rekeningnya sebut, tulis ini. Kirimi setengah gaji menteri. Ya, tahu jawaban itu yang aku tunggu. Tahu dulu dipaksa tanam tebu, ditempiling, hasilnya diambil oleh penjajah, tapi dia bisa getarkan dunia. Orang bisa berhasil kalau dua hal, terpaksa atau dipaksa. Indonesia harus dipaksa. Kenapa? Negaranya subur. Anak-anakku tidak akan berubah kalau Anda tidak merubah mindset. Tidak mungkin berubah sampai kiamat, enggak berubah kalau tidak merubah mindset kalian. Change your mindset, you can change the world. Kamu rubah mindsetmu, kamu bisa rubah ini dunia. Apalagi hanya perkebunan. Tapi Anda harus berubah. Revolusi pemikiran, revolusi dalam bertindak, baru bisa berubah. Tanpa itu, nol. Anak muda, maju satu. Pemuda harus berani, aku butuh pemuda. Ingat Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua. Gunung Semeru aku cabut dengan akar-akarnya, tapi berikan 10 pemuda, aku goncang ini dunia. Ada pemuda satu, yang maju satu orang. Maju satu orang. Satu orang. Aku tidak lanjut kalau tidak ada pemuda. Kalian sini, lari, nak lari. Mana topi saya tadi? Topi saya tadi. Pemuda-pemuda, naik di sini nak. Yang satu naik juga, 2 nggak apa-apa. 2, aku butuh pemuda Jawa Timur seperti Bung Tomo. Aku butuh Bung Tomo pemuda, Bung Tomo zaman sekarang. Nanti. Kenapa nak? Kenapa 3 ya? Kenapa dulu zaman Belanda 14 ton, sekarang 4 ton? Kenapa? Langsung jawab. Nggak gagah-gagah lagi. Langsung aja. Nih di sini belajar Mike Menteri. Kenapa? Tes. Sudah Okay. Pak. Yang pertama mohon maaf, mungkin dari iklim Pak, karena dari dulu kan 14 juta ton Pak, untuk sekarang kan mungkin berkurang nih Pak nih. Itu aja. Karena iklim yang pertama, kemungkinan yang kedua dari cara tanam orang zaman dulu itu kan lebih gimana nih? Lebih pakem ngoten nih Pak, lebih pakem kalau dari Maksudnya ini yang ada di depan jelek semua, begitu maksudnya? Betul Pak. Iya pakem dulu berarti Ya. tidak pakem. Lawannya pakem dengan tidak pakem. Bukan seperti itu, cuman mungkin cara tanamnya berbeda Pak. Berarti berbeda, berarti ini negatif dulu positif kan? Sama-sama baiknya Pak, cuman Oke, ya. kasih. Kenapa nah? Menurut saya karena ada beberapa hal sebenarnya Pak. Jadi terkait misalnya biaya produksi. Biaya produksi itu semakin lama semakin tinggi dibandingkan kita di tahun 2025 misalnya, dibandingkan orang tua atau kakek kami yang di tahun 80, mereka bisa dengan dengan panen sekian hektar bisa beli tanah. Nah, kalau di generasi kami mungkin untuk beli tanah aja, bayangkan beli tanah itu sewanya aja udah mahal, Pak. Kalau ke Merauke, Kalimantan Tengah? Kalau ke Merauke mungkin bisa berbeda, cuma lahan tentu kan berbeda juga Pak. Kondisi lahan kita juga perlu. Kalau ke Sulawesi Tenggara, luas sana, sangat cocok dengan tebu. Mungkin bisa juga seperti Merauke Pak. Kenapa nggak ke sana? Karena programnya di Jawa Pak. Dan terfokus ke PG-PG di Jawa dulu Pak. Oke. Ya, mohon maaf Pak, kalau menurut saya itu pertama dari segi budaya tanam. Artinya kalau dulu pada zaman penjajahan tanamannya terkonsentrasi, artinya ada institusi yang bisa dalam tanda kutip mengatur, memaksa, kudu harus tebu dan sebagainya. Dan juga di saat itu ada plotting lahan dan lain sebagainya, sehingga produksi akan jauh meningkat. Kalau sekarang mohon maaf,
lahan pertanian berlomba dengan pabrik gitu sih Pak. Gitu. Jadi apa? Transferkan. Oke. Sini. Yang satu geser. Siapa namanya Mas? Muhammad Ubaidillah. Muhammad Ubaidillah. Bawa tas saya enggak? Tas sedekah? Enggak bawa ya? Udah, nomor rekeningnya sebut, tulis ini. Aku kirim ya. Tulis nomor rekening. Aku pencet sekarang. Nomor rekeningnya hafal enggak? Kalau tidak hafal ya apa boleh buat? Hafal? Itu nomor apa? Shopee Pay Pak. Hah? Shopee Pay. Nomor rekening? Ya. Gak hafal Pak. Nggak hafal? Gak hafal. Ah, boleh. Tapi saya ambil dulu. Nggak apa-apa, aku kasih waktu. Hebat. Itu hebat. Kamu juga hebat, Nak. Kasih topi, mana topi? Topi saya tadi. Satu lagi. Topi saya yang saya pakai tadi. Ah, ini yang hitam. Oh, ini. Oh, bukan, nih. Ya, kasih. Kamu nomor rekening, Nak. Tulis, sudah. Sambil kirim. Ini sudah siang, kita mau pulang. Sini, Nak. Tuh, sambil kirim. Sana duduk, nggak usah dulu pulang. Kasih setengah gaji menteri. Ya, oke, kasih Nak. Ini bawa ke bawah Nak. Tahu jawaban itu yang aku tunggu. Tahu dulu dipaksa tanam tebu, ditempiling, hasilnya diambil oleh penjajah, tapi dia bisa getarkan dunia. Orang bisa berhasil kalau dua hal, terpaksa atau dipaksa. Indonesia harus dipaksa. Kenapa? Negaranya subur. Anak-anakku tidak akan berubah kalau Anda tidak merubah mindset. Tidak mungkin berubah sampai kiamat, enggak berubah kalau tidak merubah mindset kalian. Change your mindset, you can change the world. Kamu rubah mindsetmu, kamu bisa rubah ini dunia. Apalagi hanya perkebunan. Tapi Anda harus berubah. Revolusi pemikiran, revolusi dalam bertindak, baru bisa berubah. Tanpa itu, nol. Yang banyak orang adalah gagasan tanpa tindakan. Nol. Pasti nol. Nggak usah tunggu. Kalau kita hanya diskusi biasa-biasa seperti yang 79 tahun, tidak akan ada perubahan. Kalau tidak ada pemikiran revolusioner dan tindakan revolusioner, baru bisa berubah ini republik. Setuju? Tahu kemarin Bulog hanya 2 bulan naik 2000%. Kami diminta Pak Menteri bisa mengubah, siap Bapak Presiden. Terus minta apa? Minta beri kesempatan aku copot yang tidak berkinerja dengan baik. Meritokrasi. Kami lakukan 2 bulan, mulai direksi sampai ke bawah, kami copot, naik 2000%. Itulah Indonesia. Indonesia orang cerdas, orang hebat. Tapi kalau Anda bekerja seperti yang sebelumnya, seperti cara tadi mengukur, tidak akan maju. Naik 5%, tahun depan turun 5%. Pocok-pocok, 2 kali maju, 2 kali mundur. Itulah kita. Kalau mau berubah, lakukan tekanan. Kita kurang 4 kali 3, 12. Berarti 3 kali lipat. Tekanannya harus 3 kali lipat. Tahu saudaraku, sahabatku, yang diperebutkan manusia di bumi adalah berlian. Berlian ada di perut bumi, mendapatkan tekanan 3700 derajat Celcius. Titik lelenya, titik didinya 4000
3.700 Celcius. Sorry, 3.500 derajat Celcius. Kalau Anda mau berhasil, harus berada dalam tekanan. Kalau tidak temukan tekanan, ciptakan tekanan dalam dirimu sehingga you berhasil. Kalau seperti tadi, wassalam. Itu yang benar tadi anak muda. Dulu dipaksa sehingga kita nomor 1 dunia, menggetarkan dunia, padahal di zaman penjajahan. Siap ditekan? Enggak siap ini maju. Siap ditekan? Kalau tanpa tekanan, tidak aksi reaksi berlaku. Apalagi kalau sudah merasa hebat, selesai. Kalau sudah merasa jagoan, selesai. Ada ego sektoral yang Bapak rawat, selesai. Tidak akan berhasil. Tidak ada sukses, apapun sektor apapun, kalau bukan kolaborasi. Enggak ada satupun. Alhamdulillah, 6 bulan kemarin pemerintahan baru di bawah Presiden Pak Prabowo terjadi lompatan pangan kita di saat negara lain kesulitan. Apa? Ada gagasan besar kemudian dieksekusi. Dia revolusi dalam berpikir dan juga revolusi dalam bertindak. Kemudian ini harus persisten baru bisa menjadi sukses. Kalau hanya himbauan nggak mungkin. Hanya gagasan nggak mungkin. Gagasan yang baik, tindakan yang tidak baik, nol. Tindakan yang baik itu belum menghasilkan, harus persisten dalam tekanan. Siapa yang mampu bertahan dalam tekanan yang lama, persisten, menerima tekanan, dan dia bertahan, pasti insya Allah sukses.